kesempatan untuk berada di tempat ini untuk saya bisa menyampaikan beberapa materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya minta izin buat kita dalam doa. Terima kasih Gubernur. Baik Bapak Ibu Guru, teman-teman semua. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa materi yang akan saya sampaikan pada hari ini bukan berarti bahwa saya menggurui teman-teman, tapi ini sebagai salah satu bentuk bagaimana saya mau berbagi hal-hal positif. Jadi apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, saya berbagi kepada kita sekalian. Semoga materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga materi pada pagi hari ini juga sebagai bentuk tugas saya untuk saya unggah di LMS nanti. Sedikit informasi bahwa untuk rekrutan calon guru penggerak angkatan 11 sekarang sudah dibuka, jadi teman-teman mungkin bisa cek di SIM PKB masing-masing sehingga bisa supaya bisa dari sekolah kita ada yang ikut. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi bagaimana budaya positif yang kita bangun di sekolah ini, di tempat ini. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi segala hal-hal baik yang kita lakukan di sekolah, baik itu kita sebagai guru maupun sebagai siswa, itu masuk dalam budaya positif dengan tujuan seperti yang ada di atas. Yang berikut, pada pagi hari ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang ke-8, segitiga restitusi. Baik, kita langsung saja yang pertama, perubahan paradigma belajar, atau orang biasa bilang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pada pembelajaran paradigma baru ini, itu Ki Hajar Dewantara dia menginginkan supaya kita punya kegiatan pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Maksudnya bahwa setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan. Sebagai guru harus mengetahui kebutuhan peserta didik. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mengenai perubahan paradigma baru ini, pada kurikulum Merdeka ini, Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita menginginkan supaya kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, siswa sebagai tanaman atau padi atau jagung, sehingga kita dituntut untuk menuntun tumbuh kembangnya anak. Kita tidak diperkenankan untuk merubah, tapi kita dituntut untuk menuntun tumbuh kembangnya anak. Jadi kita rawat dia sehingga dia kelak menjadi orang yang berhasil. Tapi kita tidak bisa merubah kodrat anak. Seperti halnya petani, jagung tidak bisa petani merubah dia kodratnya menjadi padi. Begitu pula anak. Jadi kita hanya menuntun tumbuh kembangnya sehingga kita beri dia kemerdekaan. Baik, yang berikut
ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya pikir tidak perlu dijelaskan lagi. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini menyangkut kebudayaan global. Jadi bagaimana kita menuntun siswa kita sehingga dia bisa menyerap kebudayaan global tetapi tidak memudarkan kebudayaan aslinya. Itu yang berikut, mandiri. Mandiri di sini artinya siswa harus punya niat untuk belajar tanpa henti, belajar tanpa mengenal usia. Yang berikut, bergotong royong. Itu berhubungan dengan kolaborasi, kerjasama. Bernalar kritis, bagaimana siswa mengkritisi isu-isu yang berkembang. Yang ketiga adalah yang keenam, kreatif. Yang berikut, disiplin positif. Kebanyakan kita berpikir disiplin itu dengan tata tertib. Itu kita tidak bisa begini. Berbicara disiplin itu kebanyakan kita itu menganggap itu sebagai peraturan atau tata tertib. Tapi perlu kita ingat bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, atau itu menyangkut motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal ini sebentar baru dijelaskan. Yang berikut ini, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Yang berikut, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat, terutama disiplin intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri, kesadaran. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Baik, adapun kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu dalam bahasa Jawanya, tapi terjemahannya bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah itu sendiri. Ini berhubungan dengan disiplin tadi. Yang berikut kita ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Itu sudah disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada berbagai macam nilai-nilai kebajikan universal. Saya ambil sampelnya 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu. Itu merupakan bentuk dari nilai-nilai kebajikan universal. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu bentuk dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikut yang di sebelahnya itu
yaitu primary years program itu dia mempunyai nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja sama, percaya diri, komitmen, dan seterusnya. Baik. Yang berikut kita berbicara soal kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia, kita lihat ilustrasi singkat di depan. Ibu Maria, guru wali kelas 2A di SD Pejuang Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Maria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira siapa bisa kasih alasan sedikit? Pertanyaan pertama, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Maria, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Ibu Ana bisa kasih alasan. Baik. Terima kasih banyak Ibu Ana. Kita berikan aplaus. Jadi luar biasa Ibu Ana ini, dia sudah paham mengenai kebutuhan dasar manusia ya. Jadi itu gambaran sekalian, nanti kita ke jenis-jenis kebutuhan dasar manusianya. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ini terlepas dari ekonomi ini, kita fokus ke pendidikan dulu. Kalau di ekonomi kebutuhan dasar itu ada primer, sekunder, tersier, dan lain-lain. Kita fokus ke sini dulu. Kebutuhan dasar manusia ada beberapa. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang berikut adalah penguasaan. Kita bahas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis juga, dan psikologis juga. Bersifat fisiologis itu maksudnya untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dan komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Maria adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti yang Ibu Ana sudah jelaskan tadi. Bisa terima teman-teman ya? Yang berikut, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima.
Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ini sering kita temukan ya, gurunya baik pasti mereka suka. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terima kasih teman-teman. Yang berikut, yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila mereka melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus di atas, kasusnya Doni tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ini sering kita temukan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sudah berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Bisa terima ya teman-teman ya? Yang kelima, kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Untuk kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengajarkan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Baik, itu mengenai kebutuhan. Kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman
akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sering kita temukan siswa kalau ada yang mereka melakukan sesuatu, bekerja tugas itu karena takut, itu motivasinya itu. Ini masuk dalam motivasi eksternal, melakukan sesuatu karena dorongan dari luar. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpengaruhnya kebutuhan mereka, tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini masuk dalam motivasi eksternal yang berasal dari luar. Yang kedua, ini juga masih motivasi eksternal yang berasal dari luar juga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan ini, orang puji dia, untuk mendapatkan imbalan, hadiah dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu bentuk motivasi eksternal yang berasal dari luar. Yang kita butuhkan itu yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai universal tadi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya kesadaran dari dalam dirinya, tanpa ada dorongan dari luar. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ini motivasi yang bersifat internal. Ini yang kita harap. Poin yang ketiga ini. Yang berikut, materi yang berikut mengenai hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya dalam kegiatan pembelajaran kita sering melakukan ini, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya perbuatan yang tidak terencana. Biasanya seperti itu. Itu dia tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima tanpa ada satu kesepakatan. Jadi murid jalankan saja hukumannya tanpa ada kesepakatan. Berbeda dengan konsekuensi. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu perbuatan yang sudah terencana. Artinya guru dan murid sudah tahu. Misalnya, kau terlambat, berarti konsekuensinya apa? Berdasarkan KT. Kau harus buat apa? Kau tidak kerja tugas, hukumannya apa? Sesuai dengan kesepakatan kelas. Seperti ini. Itu masuk dalam konsekuensi. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Dia tetap merasa tidak nyaman karena dia memperoleh konsekuensinya tadi. Berbeda dengan yang ketiga ini, restitusi. Nanti sebentar di istilah restitusi baru kita berbicara. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka atau bertanggung jawab. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi apabila siswa itu melakukan kesalahan, bagaimana kita guru memberikan dia suatu motivasi sehingga dia menyadari kesalahannya sendiri, dan bagaimana dia mencari tahu atau bagaimana dia menemukan jalan keluarnya sendiri dari masalah yang dihadapi tadi. Misalnya siswa yang sering terlambat, kita harus cari tahu bagaimana, kenapa kok sering terlambat. Mungkin malam dia begadang, mungkin malam dia masuk ke siang, atau pagi mungkin dia masuk kerja tanpa orang tuanya sehingga dia terlambat. Setelah kita tahu itu, kita berikan dia kira-kira apa yang dia bisa lakukan sehingga dia tidak terlambat lagi. Sehingga dia sendiri menemukan solusinya sendiri, dia menyadari sendiri. Seperti itu gambaran
secara garis besar mengenai restitusi. Yang berikut kita masuk pada materi mengenai posisi kontrol guru. Itu ada 5: menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba kita lihat contoh kasus ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya topi, dasi. Ini penjelasannya. Tapi biasanya kalau menghukum itu, biasanya kita langsung, kalau yang tidak pakai topi itu berdiri, berlutut. Nah, itu masuk dalam kategori menghukum. Kalau yang kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya saya sudah ingatkan, tahu ulang-ulang tetap membuat yang sama. Minggu lalu sudah kau tidak pakai topi. Saya sombong kok. Kenapa kau buat ini hari kau buat lagi? Itu masuk dalam membuat merasa bersalah. Dan punya pertanyaan seperti apa? Ada lagi teman. Kalau teman ini bagaimana guru membangun komunikasi antara siswa dengan guru? Dia lebih ke teman. Ini kenapa kau buat begitu dengan dialek kita sehari-hari? Kenapa kau buat begitu? Dan kali tidak boleh begitu lagi. Yang berikut pemantau. Pemantau ini dia lebih kepada konsekuensi. Jadi kalau kau tidak pakai topi, Ustaz itu ada hukuman apa? Seperti itu ya. Itu namanya pemantau. Dan yang berikut manajer. Ini yang kita perlukan. Manajer itu posisi terakhir. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahannya sendiri. Mendukung murid agar dapat mengetahui permasalahannya sendiri. Pada manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti itu. Kenapa kau tidak pakai topi? Mungkin ada alasan. Kenapa saya tidak pakai dasi? Guru tak satu guru tidak pakai. Kita membangun komunikasi dengan mereka. Kalau alasannya dan mencari jalan keluarnya. Tapi mereka juga sendiri mencari jalan keluarnya. Kita ke posisi kontrol apa yang tepat. Misalnya ada pertanyaan seperti apa sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya masuk di posisi kontrol apa tadi? Kecewa sekali dengan kamu. Kamu minggu lalu sesuatu, kenapa kau masih terbuat? Apa? Tadi pembuat merasa bersalah yang kedua tadi. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa itu? Manajer luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu yang teman luar biasa. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Untuk konsekuensi. Pemantau luar biasa. Baik. Yang berikut, keyakinan kelas. Biasanya di dalam kelas itu ada aturan kelas. Ya tidak? Tapi kenapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Kenapa harus keyakinan kelas? Begini teman-teman. Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Itu karena yang gini, keyakinan kelas, peraturan kelas itu biasanya itu berasal dari luar, misalnya guru yang buat atau sekolah yang buat. Tetapi kalau keyakinan kelas itu biasanya siswa sekalian yang buat sendiri.
keyakinan ini berhubungan dengan nilai-nilai universal yang tadi misalnya pada profil pelajar kami sebenarnya. Mereka tulis sendiri statement ini, sehingga mereka pas mereka buat salah misalnya mereka terlambat, kok keyakinan kelas pelanggar keyakinan kelas apa? Misalnya harus tertib, dia punya penjelasan seperti ini. Pembuatan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal, nilai-nilai universal tadi. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya peraturannya tidak boleh terlambat, berarti misalnya nilai-nilai universalnya tidak boleh, keyakinan kelasnya tidak boleh nilai kalimat negatif. Jadi misalnya terlambat berarti kita tulis menjaga ketertiban, tidak boleh terlambat tadi. Yang berikut, sedikit saja agar murid mudah diingat, tidak usah panjang-panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang seperti berikut, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini minggu lalu saya buat praktekan kasus segitiga restitusi ini di bawah setahun, waktu itu yang buat video di bawah. Bagaimana kita menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang pertama, misalnya murid itu buat masalah, itu kita yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Dia buat kesalahan, kita yang datang kita kesalahan dia lagi, itu lagi dia down memang. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Misalnya murid sering terlambat, guru juga sering terlambat, Pak Guru juga pernah terlambat. Jadi bukan satu-satunya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya begitu ya. Kita menstabilkan identitasnya yang tadi, kesalahan yang tadi dia buat itu, Pak. Yang berikut, setelah kita menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Jadi tanyakan dia kira-kira apa alasan sehingga dia buat kesalahan itu. Setelah itu cari tahu cara apa yang dia lakukan sehingga kesalahan tadi dia tidak buat lagi. Kasus yang minggu lalu saya angkat itu adalah siswa yang sering terlambat. Pada validasi tindakan yang salah ini saya tanya kenapa sehingga sering terlambat. Dia malam saya masih begadang, saya bermain HP dan kadang-kadang saya nongkrong. Sehingga pagi saya bangun terlambat. Di situ saya menemukan masalahnya. Jadi saya kasih dia lagi, apakah caranya sehingga aku tidak bangun terlambat? Saya pasang alarm di pagi, sehingga saya bisa bangun pagi. Malam saya tidak begadang lagi. Saya kurang bermain HP dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seperti itu. Jadi ya silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Brian. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, Brian. Brian tahu tidak kenapa Pak Guru panggil Brian ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Brian tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7. Sekolah kita masuknya jam berapa? 6.45, Pak. 6.45. Berarti Brian datang ke sekolah tepat waktu atau tidak?
Tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu. Berarti terlambat ya. Iya Pak. Kira-kira menurut Brian, terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik ya. Baik. Begini Brian, jadi semua manusia itu termasuk Pak Guru itu pernah membuat kesalahan. Termasuk Brian juga. Brian datang ke sekolah dari terlambat itu adalah salah satu kesalahan. Di sini Pak Guru mau mencari solusi. Pak Guru tidak mau mempersalahkan siapa yang salah, tetapi Pak Guru mau mencari solusi sehingga Brian tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak terlambat lagi. Brian mungkin punya alasan kenapa sehingga Brian sampai datang ke sekolah terlambat. Mungkin bisa diceritakan. Tadi malam begadang. Tadi malam begadang. Main handphone. Bermain handphone sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam Pak. Sampai jam 10 malam. Begadang bermain handphone saja atau apa lagi? Main handphone. Bermain handphone. Pasti bermain game ya. Iya Pak. Baiklah Brian. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih ingat Pak? Masih. Apa kesepakatan kelas? Disiplin waktu Pak. Disiplin waktu. Kira-kira dia disiplin atau tidak? Tidak disiplin Pak. Tidak disiplin. Baik. Kira-kira apa yang Brian lakukan sehingga Brian disiplin, tidak terlambat lagi di sekolah? Tidur lebih awal dan buat alarm. Tidur. Dan bangun lebih awal. Oh iya, terima kasih. Tidur lebih awal, tidak begadang lagi, buat alarm sehingga bangun lebih awal dan siap ke sekolah lebih awal sehingga tidak terlambat lagi. Baiklah Brian. Brian sudah tahu apa yang harus Brian lakukan untuk sehingga bisa tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi kira-kira Brian mau buat mulai kapan? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini. Jadi hari ini Brian tidak mau begadang lagi ya. Iya Pak. Dan besok pagi buat alarm sehingga ke sekolah tidak terlambat. Baik, terima kasih Brian. Semoga ke depan Brian lebih baik lagi dan tentunya sukses ke depannya. Terima kasih. Saya Brian dari kelas 8 SMP Negeri 3 Lusuri. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah mengajak saya berdiskusi menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi melalui metode segitiga restitusi. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Dewi. Baik, Ose tahu tidak kenapa Pak Guru panggil? Tidak tahu Pak. Dari waktu ulangan di kelas, Pak Guru melihat Ose melihat pekerjaan atau menyontek pekerjaan teman. Benar tidak? Benar Pak. Menurut Ose, apakah menyontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik Pak. Di dunia Ose, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Ose juga yang tadi Ose lakukan di kelas yaitu menyontek pekerjaan yang teman itu adalah sebuah kesalahan. Di sini Pak Guru bukan mau mempersalahkan Ose, tapi mau kita sama-sama mencari solusi sehingga kedepannya Ose tidak melakukan kesalahan yang sama. Bisa ya? Bisa Pak. Baik. Ose pasti punya alasan kenapa sehingga Ose menyontek atau melihat pekerjaannya teman. Pasti ya punya alasan. Coba ceritakan kenapa sehingga Ose menyontek tadi. Dari malam tidak belajar. Malam tidak belajar. Kenapa sehingga tidak belajar Ose? Bermain handphone dengan nonton televisi. Karena masih bermain HP dan nonton TV sehingga tidak belajar ya. Ya. Ose masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat pada awal tahun pelajaran? Masih ingat Pak. Apa keyakinan kelas kita waktu itu? Jujur dalam bersikap. Jujur dalam. Ose yakin bahwa sikap jujur itu diperlukan dalam diri kita? Yakin Pak. Sifat jujur itu baik untuk kita? Baik. Baik. Kalau Ose yakin, kira-kira
apa yang harus Ose lakukan sehingga tidak menyontek lagi? Belajar dengan tekun, percaya diri dan berdoa. Belajar dengan tekun, percaya diri, dan berdoa. Jadi Ose sudah tahu caranya sehingga Ose tidak menyontek lagi ya. Yaitu belajar dengan tekun, percaya diri, dan berdoa. Kira-kira mulai kapan Ose terapkan ini? Mulai hari ini, Pak. Mulai hari ini. Baik, terima kasih Ose. Jadi mulai hari ini Ose harus belajar dengan tekun, percaya diri, dan berdoa sehingga Ose tidak menyontek lagi. Baik, terima kasih Ose. Semoga menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang soleha, dan tentunya menjadi kebahagiaan kita. Terima kasih Ose. Saya Ose dari SMP Negeri 3 Omesuri, kelas 8, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah mengajak saya untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang saya hadapi melalui metode segitiga restitusi. Di sini saya bisa memahami dan menyadari kesalahan yang saya lakukan.